Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Ibu harapkan anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Dan ibu doakan bagi yang sakit semoga segera sembuh. Ibu ingatkan kembali di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tingkatan hierarki kehidupan yang paling kecil, yaitu sel serta jaringan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tingkatan hierarki kehidupan selanjutnya, yaitu organ dan sistem organ serta organisme. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai setelah mempelajari materi ini, yaitu dapat menjelaskan pengertian organ. 2. Dapat menyebutkan organ-organ pada manusia dan hewan. 3. Dapat menyebutkan organ-organ pada tumbuhan. 4. Menjelaskan pengertian sistem organ. 5. Dapat membedakan sistem organ pada manusia atau hewan dan tumbuhan. 6. Dapat menyebutkan organ-organ penyusun salah satu sistem organ yang menyusun organisme. Baik anak-anak, kita mulai dengan organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Setiap organ menjalankan fungsinya dan didukung oleh organ yang lainnya sehingga dapat membentuk satu sistem organ. Organ pada hewan beragam kelengkapannya. Semakin tinggi tingkatan suatu hewan, maka organ-organnya juga semakin lengkap. Misalnya antara ikan dan sapi, tentunya organ pada sapi lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan organ pada ikan. Setiap organ tersusun dari beberapa jaringan yang memiliki fungsi khusus. Misalnya pada manusia, mata untuk melihat dan lambung untuk mencerna makanan. Contohnya pada organ daun. Daun tersusun dari beberapa macam jaringan. Walaupun setiap jaringan memiliki fungsinya sendiri, tetapi secara bersama-sama jaringan akan mendukung fungsi yang lebih besar, yaitu fungsi daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Nah, di slide ini kita lihat organ pada manusia. Organ pada manusia jauh lebih lengkap dibandingkan hewan dan tumbuhan. Anak-anakku pasti mengenal organ yang bernama lambung. Ya, lambung merupakan salah satu organ pada manusia yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Lambung tersusun atas beberapa jaringan, antara lain jaringan saraf, jaringan darah, jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan otot polos. Semua jaringan menyusun lambung tersebut untuk saling bekerja sama dalam mencerna makanan. Pada gambar ini terlihat organ-organ penyusun tubuh manusia. Ada organ luar seperti mata, telinga, mulut, dan kulit. Dan ada organ dalam seperti otak, paru-paru, hati, jantung, hingga alat reproduksi. Organ-organ tersebut saling bekerja sama membentuk sistem organ. Misalnya sistem pencernaan yang tersusun dari organ mulut, tenggorokan, lambung, usus, dan anus. Nah, di slide ini kita lihat organ pada tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki berbagai macam organ, namun bentuknya berbeda dengan manusia dan hewan. Organ utama pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Selain itu, ada juga organ tambahan yaitu bunga, buah, dan biji. Organ pada tumbuhan disusun oleh jaringan-jaringan yang mendukung fungsi tertentu. Di slide ini anak-anakku dapat melihat fungsi organ-organ pada tumbuhan, yaitu akar berfungsi menancapkan tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya, serta menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Batang berfungsi menegakkan tubuh tumbuhan serta menghantarkan air dan garam mineral yang diserap akar ke daun.
daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau tempat terjadinya fotosintesis dan tempat penguapan air. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan yang terbentuk dari tunas. Kemudian ada buah berfungsi melindungi biji serta sebagai cadangan makanan buat biji yang berkecambah. Biji merupakan organ perkembangbiakan bagi tumbuhan berbiji. Biji merupakan embrio dari tumbuhan. Sekarang kita lihat tentang sistem organ. Sistem organ adalah bentuk kerjasama beberapa organ untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu yang lebih kompleks di dalam tubuh. Dalam melaksanakan fungsinya, setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling bergantung dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Contoh sistem organ pada manusia antara lain sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem gerak. Sedangkan sistem organ pada tumbuhan contohnya ada sistem gerak dan sistem pengangkut. Kita lihat sistem organ pada tumbuhan. Sistem organ pada tumbuhan memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan sistem organ pada hewan dan manusia. Sistem organ pada tumbuhan yaitu ada sistem pernafasan, tersusun atas organ yang berupa daun yang memiliki stomata, batang yang memiliki lentisel, dan akar. Kemudian ada sistem pengangkut, tersusun atas organ berupa batang, daun, serta akar yang memiliki xilem dan floem. Selanjutnya ada sistem reproduksi. Reproduksi seksual terdiri dari organ bunga, sedangkan reproduksi aseksual melibatkan organ akar, batang, dan daun. Lalu ada sistem gerak yang terdiri dari organ daun, batang, serta akar. Kemudian organ-organ pada hewan dan manusia. Beberapa sistem organ pada manusia dan hewan antara lain sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem gerak, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, sistem saraf, dan sistem ekspresi. Nah, pada slide ini anak-anakku dapat melihat sistem organ pada manusia yang terdiri dari beberapa organ yang saling bekerja sama. Ada sistem pernafasan. Di slide ini kita lihat sistem pencernaan. Kemudian ada sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Ada sistem ekspresi dan sistem saraf. Dengan melihat cara kerja organisasi kehidupan ini mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ hingga organisme bisa hidup, kita dapat melihat kebesaran Allah yang menciptakan semuanya dengan begitu sempurna. Selanjutnya ada tingkatan yang paling tinggi dalam tingkat hierarki kehidupan yaitu organisme. Semua sistem organ yang ada pada makhluk hidup saling berhubungan dan akan bersatu membentuk organisme atau makhluk hidup. Oleh karena itu, satu makhluk hidup pada hakikatnya merupakan kesatuan dari beberapa sistem organ. Nah, sekarang anak-anakku telah mengetahui bahwa tubuh makhluk hidup yang bersel banyak tersusun oleh beberapa sistem organ. Sistem organ tersusun oleh beberapa organ tersusun oleh beberapa jaringan, dan jaringan tersusun oleh sel-sel. Kesemuanya itu berfungsi secara teratur sehingga makhluk hidup dapat beraktivitas dengan baik. Nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Jangan lupa, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi mari kita menjadi orang yang bijak agar bisa menjadi orang yang pintar. Sampai berjumpa pada video yang lain. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.